الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده ولا رسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم آمين يا رب العالمين. Jamaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepada kita semuanya. Salawat serta salam semoga Allah tabaraka wa taala hantarkan, curahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan kepada umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau, mengamalkan ajaran-ajaran beliau hingga yaumil qiyamah. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kita kembali melanjutkan pembahasan kitab Al-Qawaidul Arba' yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab Ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Di dalam kitab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala menjelaskan atau ada pembahasan yang menjelaskan tentang konsekuensi dari perbuatan syirik atau dari perbuatan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi insyaallah kita akan bahas kurang lebih 30 menit, setengah jam atau 40 menit. Qala al-muallif rahimahullah taala, telah berkata penulis kitab Al-Qawaidul Arba' ini, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, "I'lam arsyadaqallahu li ta'atihi anna al-hanifiyata millatu Ibrahim." Beliau mengatakan, "I'lam" artinya ketahuilah. Kalimat i'lam di mana beliau mengawali bab ini atau pembahasan ini dengan kalimat i'lam, para ulama mengatakan bahwa kalimat i'lam ini menunjukkan satu perkara yang sangat penting yang wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mengetahuinya dan bahkan untuk mempelajarinya. Sebagaimana hal ini dikatakan oleh Fadilatul Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah ta'ala di dalam kitab Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah, di mana kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah juga buah karya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Fadilatul Syekh Dr. Shalih Al-Fauzan mengatakan
qaulu i'lam, perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab i'lam, yaitu kalimatun tushiru ila al-ihtimami bil mawdu'. Qala i'lam fa ma'nahu anna al-amra alladhi sayulqihi 'alayka amrun muhimmun. Fa hadhihi al-kalimatu tadullu 'ala ahmiyati al-mawdu'i allati yabda'u biha fihi. I'lam adalah sebuah kata yang mengisyaratkan tentang atau yang mengisyaratkan kepada keurgensian tema atau pembahasan. Maka apabila Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala mengatakan i'lam, ketahuilah, maka makna dari kalimat i'lam itu adalah bahwa perkara atau permasalahan yang akan disampaikan kepada kalian atau yang akan disampaikan oleh Syekh kepada kalian adalah perkara yang muhim, perkara yang penting, permasalahan yang sangat penting, di mana pentingnya perkara tersebut ini menunjukkan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah untuk mengetahuinya dan bahkan mempelajarinya. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, "Fahadhil kalimah", maka kalimat ini tadullu ala ahmiyatil mawdu'il lati yabda'u biha fihi. Kalimat ini menunjukkan akan urgensinya tema yang telah dimulai atau yang Syekh memulainya. Maka kalau kita lihat akar atau asal kalimat i'lam itu, kita akan mengetahui bahwa i'lam adalah kata kerja perintah. Kata kerja perintah atau fi'il amr yang berasal dari kata al-ilm, yang maknanya adalah kata Syekh Shalih Al-Fauzan adalah ta'allam, belajar atau pelajari. Maka banyak kita dapati di dalam karya tulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, beliau selalu mendahului dengan kalimat i'lam, ketahuilah atau pelajarilah. Kemudian beliau melanjutkan, arsyadaqallahu bi ta'atihi, semoga Allah membimbingmu atau memberikan petunjuk kepadamu untuk menjalankan ketaatan kepadanya. Ini merupakan doa yang selalu diungkapkan atau diucapkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, dan bahkan ini merupakan kebiasaan beliau. Artinya kebiasaan baik beliau rahimahullah ta'ala selalu mendoakan kepada para pembaca, para penuntut ilmu yang mempelajari atau yang membaca kitab-kitab beliau. Beliau selalu mendoakan, i'lam rahimakallah, i'lam arsadaqallah, atau yang lainnya. Jadi ini kata para ulama, ini merupakan kebiasaan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu selalu mendoakan para pembaca kitab-kitab beliau atau orang-orang yang mempelajari kitab-kitab beliau. Arsadaqallah, yaitu semoga Allah memberikan petunjuk atau membimbingmu untuk menjalankan ketaatan. Artinya adalah hadaqallahu wa wafaqaqallahu li rusdi, yaitu semoga Allah memberikan taufik kepada dan kebenaran atau memberikan hidayah dan kebenaran. Para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan ar-rusdu di antaranya yaitu Syekh Dr. Sa'ad bin Nasir As-Sasri. Beliau memiliki kitab syarah Qawaidul Arba'ah juga.
beliau menjelaskan yang dikatakan ar-rusdu, kata beliau ada ar-rusdu yuqabilu al-ghayy, yaitu ar-rusdu di sini adalah lawan kata dari al-ghayy. Al-ghayy artinya kesesatan, sedangkan ar-rusdu artinya petunjuk. Sedangkan yang dimaksud dengan perkataan ar-rusdu di dalam kitab Qawaidul Arba' di sini kata Syekh As-Sistri adalah as-sulukul mustaqimu al-mabni ala ilmin sahihin. Wal muradu bihi huna ad-dilalatu wa taufiq. Artinya segala perbuatan atau perilaku al-mustaqim yang lurus, al-mabni yang dibangun di atas ilmu yang sahih. Atau yang dimaksud ar-rusdu di dalam perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah ad-dilalah wa taufiq, yaitu petunjuk atau bimbingan. Artinya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mendoakan kita agar kita senantiasa berada di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, berada di dalam taufiknya Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan, melaksanakan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa taala. Karena tanpa taufik dan tanpa bimbingan Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba tidak akan mungkin dapat mudah melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah Tabaraka wa taala. Maka kita senantiasa selalu meminta kepada Allah, meminta taufik kepada Allah, meminta bimbingan kepada Allah, meminta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ketaatan dan ibadah kepadanya. Sebagaimana Nabi SAW dalam hadisnya dikatakan, Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni liibadati. Ya Allah, tolonglah aku, bantulah aku. Allahumma a'ini, tolonglah aku. Ini Nabi SAW. Maka doa ini Nabi SAW memerintahkan kepada umatnya agar senantiasa selalu membacanya di akhir sholat 5 waktu atau sholat yang wajib, atau setelah melakukan sholat yang wajib. Allahumma a'ini ala dzikrika, ya Allah, tolonglah aku agar aku dapat selalu mengingatmu, ala dzikrika wa husnil ibadati, dan untuk agar selalu dapat melaksanakan ibadah dengan baik. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan annal hanifiyata millatu Ibrahim, bahwasanya Hanifiyah adalah ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ini pun dijelaskan panjang lebar oleh para ulama apa sih yang dikatakan Hanifiyah itu, atau yang kita kenal dengan Al-Hanif. Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam Al-Quran Karim Allah telah sebutkan bahwa beliau adalah seorang manusia yang hanif. Banyak ayat-ayat Al-Quran menjelaskan tentang kehanifannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Salah satu di antaranya adalah surah An-Nahl ayat 120. Allah mengatakan inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Lihat dalam ayat yang mulia ini Allah mengatakan qanitan lillahi hanifan. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, lagi patuh atau taat kepada Allah, dan hanif, dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang musyrik. Ini ayat pertama, yaitu surah An-Nahl ayat 120. Kemudian ayat yang berikutnya Allah Ta'ala pun mengatakan di dalam surah Al-Imran, makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa makana minal musyrikin. Ibrahim
bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, akan tetapi dia adalah seorang yang hanif, lagi berserah diri kepada Allah, dan sekali-kali dia bukanlah termasuk golongan orang-orang yang musyrik. Kemudian yang ketiga, ayat surah An-Nahl juga, yaitu ayat 123. Allah Ta'ala berfirman, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa." Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim, seorang yang hanif. Lalu hanif itu apa, jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan? Hanif secara bahasa para ulama menjelaskan adalah al-mail. Artinya adalah kecenderungan atau condong kepada sesuatu. Itu makna fil lughah. Adapun hanif atau hanifiyah, makna hanifiyah dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah taala adalah hiya al-millatu ma'ilah 'ani syirki ila tauhid. Yang dikatakan hanifiyah adalah al-millah al-ma'ilatu, yaitu al-millatu al-ma'ilatu, ajaran yang cenderung atau yang condong menjauhkan dari segala bentuk kesyirikan. Al-millatu al-ma'ilatu 'ani syirki, ajaran yang condong menjauh dari segala bentuk kesyirikan, atau ajaran yang berpaling dari segala bentuk kesyirikan dan menuju kepada tauhid, ila tauhid. Ini hanifiyah. Maka ajaran Nabi Ibrahim itu adalah ajaran yang mengajarkan kepada tauhid, memerintahkan umat atau orang manusia untuk mentauhidkan Allah tabaraka wa taala. Wa Ibrahim alaihi salatu wassalam kana hanifan muslimah, hanifan ay ma'ilan 'ani syirki wa mu'ridan anhu ila tauhid wal ikhlas lillahi azza wa jalla. Sedangkan Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah seorang yang hanif, lagi berserah diri. Hanif, yang dimaksud hanif di sini adalah orang yang berpaling dari kesyirikan dan menuju kepada tauhid dan keikhlasan. Jadi orang yang condong menjauhi dan berpaling dari segala bentuk kesyirikan, namun dia condong menuju kepada tauhid dan keikhlasan. Dan hanifiyah ini Pak, atau hanif ini merupakan apa? Merupakan sifat yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena tadi banyak ayat-ayat menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim merupakan manusia atau orang yang hanif, yang lurus, yang menjauhi dari kesyirikan dan mendekati kepada tauhid atau menuju kepada tauhid. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala mengatakan, apa sih itu hanif? Beliau menjelaskan hanif itu adalah an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin, yaitu engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, mukhlishan, dengan memurnikan, mengikhlaskan ibadah atau ketaatan itu hanya kepadanya, yaitu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah, jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, yang dikatakan ibadah menurut para ulama adalah at-tadzallul secara bahasa, wal khudu', yaitu menghinakan diri dan merendahkan diri,
Dan bahkan al-tadallul dan al-khudu' ini merupakan asal daripada ibadah. Sebagaimana di dalam kitab Fathul Majid dikatakan al-aslul ibadah. Asal ibadah itu adalah at-tadallul wal khudu', yaitu menghinakan diri dan merendahkan diri atau menundukkan diri. Itu asal ibadah. Dan ibadah ini jamaah yang Allah Subhanahu wa taala merupakan tujuan dari penciptaan jin dan manusia, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia memiliki tujuan yang sangat mulia, yang sangat agung, yaitu agar mereka jin dan manusia hanya beribadah kepada Allah Tabaraka wa taala semata. Dalam ayat surat Adz-Dzariyat ayat 56 yang mungkin setiap kita sudah hafal, Allah taala berfirman, "Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadamu. Dan Syekh Dr. Sa'ad bin Nasir Asy-Syasri mengatakan bahwa tidaklah ketaatan itu dianggap sebagai sebuah ibadah, atau tidaklah dikatakan itu sebagai ketaatan itu dikatakan tidaklah sebuah ibadah atau dianggap sebuah ibadah, melainkan apabila ketaatan tersebut atau ibadah tersebut mencakup 4 rukun yang harus dipenuhi oleh orang yang melakukannya, yaitu al-abid. Yang pertama, rukun yang ada di dalam ibadah yang harus kita penuhi, yaitu adalah al-khudu' wa tadallul. Yang pertama adalah al-khudu' wa tadallul, yaitu tunduk atau merendahkan diri dan menghinakan diri. Karena makna ubudiyah secara bahasa, Pak, menurut bahasa Arab artinya adalah al-khudu' wa tadallul. Jadi ubudiyah, penghambaan, peribadatan, makna dari segi bahasa Arab adalah al-khudu' wa tadallul, yaitu menghinakan diri atau merendahkan diri. Nah, jadi ketika kita beribadah kepada Allah, maka hendaknya kita menghinakan diri di hadapan Allah Tabaraka wa taala, tunduk dan merendahkan diri. Karena yang kita hadapi adalah Sang Khaliq, Rabbul Alamin, Allah Tabaraka wa taala. Maka jangan kita beribadah dengan petantang petenteng, dengan membusungkan dada, dengan niat yang sombong, niat yang angkuh. Tetapi ketika kita ibadah, maka diri kita harus menghinakan diri di hadapan Allah, merendahkan diri, menundukkan diri. Kemudian rukun yang kedua, Pak, yang harus dimiliki ketika melakukan ibadah, yaitu al-khauf, takut. Maka hendaknya seorang dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut apabila Allah menghukumnya dengan sebab dia meninggalkan ibadah dan mengerjakan kemaksiatan. Takut di sini adalah takut terhadap azabnya Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Al-Qur'anul Karim dikatakan bahwa azab Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang patut ditakuti. Inna azaba rabbika kana mahdzura. Sesungguhnya azab Tuhanmu itu adalah sesuatu yang patut, yang harus ditakuti.
Ini dalam surah Al-Isra ayat 57. Jadi yang kedua adalah takut, Pak. Takut akan azabnya Allah. Maka ketika kita memiliki rasa takut, kita akan berhati-hati melakukan larangan-larangan atau melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, karena kita takut akan azabnya. Kemudian yang ketiga ada ar-raja, yang harus dimiliki oleh seorang ketika beribadah. Ada ar-raja, mengharap atau berharap. Di satu sisi kita takut akan azabnya Allah, di satu sisi juga kita harus mengharap pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana perkataan Talha bin Habib rahimahullah ta'ala, ketika Talha bin Habib rahimahullah ta'ala mendefinisikan makna takwa, beliau mengatakan, idza waqa'atil fitnah, apabila telah terjadi fitnah, yaitu kesyirikan, bid'ah, kemaksiatan, kemungkaran, fa'atfi'uha bittaqwa, maka padamkanlah fitnah itu dengan ketakwaan. Qila wa ma taqwa, dikatakan apa itu takwa? Apa definisi takwa itu? Talha bin Habib rahimahullah ta'ala mengatakan, at-taqwa an ta'mala bi ta'atillahi ala nuri minallahi wa tarju thawaballahi. Takwa adalah engkau mengerjakan segala bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ala nuri minallah, berdasarkan cahaya yaitu ilmu, wa tarju thawaballah, dan engkau melakukan itu atau melakukan ketaatan tersebut, melakukan ibadah tersebut, tarju thawaballah, yaitu dengan mengharapkan pahala dari Allah. Jadi boleh kita ketika kita ibadah berharap atau mengharapkan pahala atau ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah mengatakan apa? Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallahi. Lihat dalam ayat ini, Pak. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang berjihad fisabilillah di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatallah, mereka adalah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Dan bahkan kita tidak dibolehkan, Pak, kita tidak memiliki harapan, berharap, kita pede apa yang sudah kita lakukan itu pasti diterima, dan kita bersandar dengan amalan-amalan yang kita lakukan. Ini kesalahan. Karena Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, beliau mengomentari atau menafsirkan ayat yang mulia ini. Beliau mengatakan apa? Isyaratun. Ayat ini mengandung sebuah isyarat ila annal abda walau ata minal a'mali bima ata bihi, bahwasanya seorang hamba itu walaupun ia telah banyak melakukan amalan, la yanbaghi, kata beliau, la yanbaghi lahu an ya'tamida 'alaiha wa ya'ula 'alaiha, maka tidaklah patut
baginya. Ia bersandar kepada amalan-amalan tersebut dan hanya berpatokan padanya. Bal, katanya, akan tetapi yarju rahmata rabbih, akan tetapi hendaknya ia mengharapkan atau berharap rahmat Rabbnya. Wa yarju qabula a'malihi wa maghfirata dhunubihi wa satra uyubihi, dan mengharap diterimanya amalan-amalannya dan ampunan dosanya dan ditutupi aibnya. Maka dari sini kita boleh berharap ketika kita melakukan ibadah itu harus disertai dengan harapan doa kita diterima. Dengan cara apa, Pak? Dengan cara amalan kita diterima oleh Allah dengan cara banyak berdoa kepada Allah. Maka salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ini Nabi berharap, ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat menolong agar Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dapat mendatangkan banyak pahala, yang dapat memberikan manfaat kepada orang banyak, menyelamatkan orang banyak dari azab Allah, dari siksa Allah. Kemudian warizqan thayyiban, dan rezeki yang baik, yang halal, yang baik. Kemudian terakhir ada amalan mutaqabbalan, amalan yang diterima. Maka ini yang kedua yang harus dimiliki orang yang beribadah, yaitu harapan, ar-raja. Di mana seorang abad ketika beribadah kepada Allah, maka dia boleh dan bahkan dianjurkan untuk mengharapkan pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi yang dikatakan Talha bin Habib, wa tarju thawab Allah. Engkau melaksanakan itu, melakukan itu dengan tujuan untuk memperoleh atau berharap untuk memperoleh pahala dari Allah. Kemudian Talha bin Habib melanjutkan, wa antatruka ma'siyat Allah. Engkau meninggalkan segala bentuk kemaksiatan. Ala nuri min Allah. Engkau lakukan itu berdasarkan ilmu agama, karena tidak akan mungkin seseorang tanpa ilmu dia dapat mengetahui mana itu maksiat dan mana itu perintah atau ketaatan. Jadi segala sesuatu itu dengan ilmu, Pak. Takwa pun harus dengan ilmu. Dan bahkan salah satu rukun dari takwa adalah al-ilmu. Sebagaimana di dalam kitab yang ditulis oleh Salim Al-Hilali, hafizallahu ta'ala, salah satu murid dari Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala, bahwa rukun takwa ada 3 kata beliau. Yang pertama ada al-ilmu, yang kedua ada al-ikhlasu lillah, yang ketiga ada al-ittiba'u atau al-mutaba'atu ala Rasulillah. Ini rukun takwa ada 3. Al-ilmu, al-ikhlasu lillah, kemudian al-mutaba'atu ala millati atau ala Rasulillah, ala sunnati Rasulillah. Dan engkau mengerjakan itu apa? Meninggalkan larangan-larangan Allah. Tujuannya apa? Wa takhafu iqab Allah. Engkau melakukan itu karena engkau takut akan azab Allah. Jadi kita meninggalkan maksiat, Pak, ketika kita memiliki rasa takut akan azab Allah, itu akan dihitung sebagai ibadah. Kita meninggalkan judi, meninggalkan khamr, meninggalkan zina, riba. Kita meninggalkan itu semua kita karena memiliki rasa takut akan azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat pedih. Karena tadi inna adzaba rabbika
kana mahdura. Sesungguhnya azab Tuhanmu itu adalah sesuatu yang patut, yang harus ditakuti. Ada dulu. Ada dulu katakan. Agak lama nggak apa-apa kita bahas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Kemudian rukun yang keempat dari rukun ibadah, di mana seorang yang beribadah kepada Allah dia harus memenuhi 4 rukun ini. Dan rukun yang keempat itu adalah al-mahabbatu, kecintaan. Jadi hendaknya setiap kita beribadah, hendaknya kita melakukan itu didasari dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang beriman adalah orang-orang yang kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala itu dengan kecintaan yang sangat berlebih. Allah taala mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 165, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman itu sangat cinta atau memiliki kecintaan yang berlebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya orang yang beribadah, dia melakukan ibadah itu didasari dibareng dengan cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini 4 rukun yang ada di dalam ibadah. Jadi sebuah ketaatan tidaklah dikatakan ibadah, melainkan ibadah itu atau ketaatan itu memenuhi atau mencakup 4 rukun tersebut. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala melanjutkan, beliau berkata, fa idza arafta anna Allah khalaqaka li ibadati. Apabila engkau sudah mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakanmu itu bertujuan untuk beribadah kepadanya. Jadi tujuan Allah taala ciptakan kita bukan untuk dunia, bukan untuk hanya sekedar makan, minum, berjalan-jalan, berpoya-poya, bersenang-senang, tidak. Tapi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jangan seperti anggapan orang-orang kafir, Pak. Orang-orang kafir beranggapan bahwa dia diciptakan itu di dunia ini hanya untuk sekedar bersenang-senang tanpa ada perintah dan tanpa ada larangan. Berbeda dengan seorang muslim atau orang beriman, bahwa dia tahu bahwa Allah taala ciptakan dia itu bertujuan untuk beribadah kepadanya. Bagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah taala di dalam kitab Syarah Al-Usul Al-Thalathah. Beliau mengatakan, walam yakhluqna li hadhil hayat dunya faqat na'ishu fiha. Allah tidaklah menciptakan kita untuk kehidupan dunia ini saja dan hanya sekedar untuk hidup di dunia saja, yaitu dengan bersenang-senang atau hanya untuk makan, hanya untuk minum, hanya untuk hura-hura. Tetapi kehidupan dunia ini merupakan kehidupan sebagai mazra'ah, yaitu tempat kita bertanam, artinya beramal, melakukan amalan-amalan, yaitu dengan melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hasil semua itu yang kita lakukan di dunia itu akan kita peroleh hasilnya di akhirat kelak. Oleh karena itu, orang-orang kafir di dalam Al-Quran mengira bahwa
dia itu dibiarkan begitu saja. Artinya bahwa manusia itu, anggapan mereka itu, manusia itu telah diciptakan kemudian dibiarkan tanpa diminta pertanggungjawaban. Di dalam surat Al-Qiyamah dikatakan ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Manusia menganggap dia itu apa? Dibiarkan begitu saja tanpa ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada perintah, tanpa ada larangan. Nah, maka tujuan Allah Ta'ala ciptakan kita adalah untuk ibadah. Maka kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala mengatakan, fa idza arafta anna Allah khalaqaka li-ibadati. Apabila engkau sudah tahu bahwasanya Allah Ta'ala telah menciptakanmu bertujuan untuk ibadah kepadanya. Kemudian beliau mengatakan fa'alam. Nah, yang fa'alam juga. Ini juga sama, menunjukkan perkara yang sangat penting, yang harus kita ketahui, yang harus kita pelajari. Fa'alam anna al-ibadata la tusamma ibadatan atau ibadatan illa ma'a tauhid. Fa'alam, ketahuilah bahwasanya sebuah ibadah la tusamma ibadatan, tidaklah dianggap sebagai ibadah yang sesungguhnya illa ma'a tauhid, kecuali ibadah itu dibarengi dengan tauhid. Jadi ibadah itu akan tertolak apabila tercampur dengan kesyirikan, dan itu tidak dianggap sebagai ibadah. Maka kata beliau, ibadah tidaklah dianggap sebagai ibadah yang sesungguhnya kecuali ibadah itu disertai dengan tauhid, yaitu hanya mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala, hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama anna salata la tusamma salatan illa ma thahara. Sebagaimana halnya salat, Pak, itu tidak dianggap atau tidak dikatakan salat yang sesungguhnya yang diterima secara syar'i illa ma thahara, kecuali salat itu diawali dengan thaharah atau disertai dengan thaharah, yaitu dengan berwudu. Karena kita tahu bahwa thaharah atau wudu merupakan syarat sahnya salat. Demikian juga tauhid merupakan syarat sahnya ibadah. Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Beliau mengatakan, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat salah seorang dari kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Nah, dari hadis ini menunjukkan bahwa wudu merupakan atau taharah merupakan syarat sahnya salat. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala menjelaskan atau memisahkan antara ibadah yang tidak disertai dengan tauhid sama halnya dengan sholat yang tidak disertai dengan thaharah. Itu tidak akan diterima, akan menjadi tertolak. Kemudian jamaah yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan, para ulama sepakat bahwa tauhid merupakan syarat utama diterimanya ibadah seorang hamba. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam akhir surat Al-Kahfi, Allah Ta'ala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyriku bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang berharap perjumpaan dengan Rabb-Nya, maka hendaknya dia beramal soleh
dan ia tidak mempersekutukan dengan segala apapun di dalam beribadah pada Rabb-Nya. Dari ayat ini para ulama berkesimpulan bahwa ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah yang terpenuhi dengan dua syarat. Dan bahkan Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala di dalam kitab tafsir beliau menjelaskan wa hadani ruknal amala mutaqabbal, katanya. Dua syarat ini merupakan syarat utama amalan itu diterima. La budda an yakuna khalisan lillahi, yaitu amalan itu harus ikhlas karena Allah. Artinya harus mentauhidkan Allah, memurnikan keikhlasan, ketaatan, ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Nukatsir dilanjutkan, sawaban ala syariati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan amalan itu hendaknya benar. Benar di sini maksudnya adalah benar sesuai dengan tuntunan syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan benar menurut masing-masing, pandangan masing-masing. Oh, saya sudah benar, Pak. Saya sudah benar baca Quran di kuburan, sudah benar. Saya sudah benar sholawat dengan dilakukan, dimusikkan. Jadi benar menurut masing-masing. Tapi yang sahih, yang benar adalah benar menurut syariatnya Rasulullah SAW, menurut tuntunan Rasulullah SAW. Itu. Karena ibadah wajib kita ambil dari Rasul. Wajib kita ambil dari tuntunan Rasul. Karena Rasul di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Idza amartukum bi syai'in min dinikum fakhudhu bihi." Apabila aku memerintahkan sesuatu dari agamamu, min dinikum fakhudhu bihi, maka ambillah itu dari itu. Laksanakanlah. Jamaah Allah Subhanahu wa taala mulia. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala melanjutkan, fa idza dakhala asyirku fil ibadati fasadat. Apabila kesyirikan dia masuk ke dalam sebuah ibadah, fasadat, maka ibadah itu rusak. Rusak di sini adalah batal pahalanya, hangus, nol, hilang. Kal hadasi idza dakhala fit taharah, sebagaimana hadas itu masuk ke dalam taharah, apa yang terjadi? Taharahnya batal. Bapak wudu kentut, batal gak wudunya, Pak? Batal. Demikian ibadah, ketika kesyirikan masuk ke dalam ibadah, maka ibadah itu batal. Pahalanya lenyap, hangus. Artinya sia-sia dia melakukannya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Jika engkau melakukan kesyirikan, maka batal amalan. Batal amalan. Atau di dalam ayat yang lain katakan, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Dalam surah Al-An'am ayat 88. Seandainya mereka melakukan kesyirikan, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, niscaya batallah segala apa saja yang mereka sudah lakukan, yang sudah mereka amalkan. Habitu anhum ma kanu ya'malun. Batal semuanya amalannya itu, Pak. Ini konsekuensi dari perbuatan syirik yang sangat merugikan pelakunya.
dia akan membatalkan semua ibadah. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala melanjutkan, fa idza arafta anna syirka idza khalaqa al-ibadata afsadaha wa ahbata al-amala wa sara sahibuhu minal khalidina finnar. Apabila engkau sudah tahu bahwasanya sebuah kesyirikan apabila mencampuri sebuah ibadah, maka kesyirikan itu merusak ibadah itu. Afsadaha, merusaknya. Wa ahbatul amala, dan membatalkan, menghapus, menghilangkan seluruh amalan atau pahalanya, hilang. Wa sara sahibu minal khalidin, dan pelakunya itu akan menjadi orang yang kekal di dalam api neraka. Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesyirikan di sini adalah kesyirikan akbar, yang mana pertama tadi membatalkan amalan atau pahala sebuah ibadah. Semua ibadah itu batal pahalanya. Kemudian menjadikan pelakunya itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga. Karena Allah Ta'ala mengatakan, innahu man yusyrik billahi, sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah, faqad haramallahu, Allah sungguh mengharamkan alaihi padanya al-jannata, surga, wa ma'wahu nar, dan tempat kembalinya adalah neraka, wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidaklah bagi orang, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kemudian selanjutnya, arafta anna ahamma ma 'alaika huwa ma'rifatu dzalika. Engkau mengetahui bahwa di antara yang sangat penting yang wajib bagi engkau adalah mengetahui apa itu kesyirikan. Jadi setiap kita harus tahu apa itu kesyirikan. Apa saja yang didapati, konsekuensi apa yang didapati dari pelaku kesyirikan. Jadi kita harus tahu Pak, dosa kesyirikan apa saja akibatnya. Tujuannya apa? Tujuannya itu agar kita tidak terjerumus ke dalam kesyirikan itu Pak. Nah, kesyirikan besar itu tidak terjerumus. Karena kesyirikan, orang yang melakukan kesyirikan dikatakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala apa? Wala takunanna minal khasirin Pak. Orang yang melakukan kesyirikan, syirik besar adalah orang yang nanti di akhirat dia akan menjadi orang yang merugi. Merugi. Amalan ibadah yang pernah dia lakukan itu batal dikarenakan dia melakukan kesyirikan. Dia meminta berdoa kepada kuburan. Dia datang kepada kuburan keramat, minta di dalam atau minta kepada penghuni kubur itu agar segala kebutuhannya dipenuhi, agar rizkinya diperluas dan segala macam diminta kepadanya, maka batal seluruh amalan ibadahnya. Atau dia menyembelih hewan ditujukan kepada selain Allah, ditujukan kepada jin, kepada penghuni atau penjaga goa, penjaga laut, penjaga gunung atau segala macam, dia tujukan sembelihan itu padanya. Maka orang yang melakukan kesyirikan ini mendapatkan banyak kerugian. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala mengatakan hendaknya wajib bagi kita itu mengetahui apa itu kesyirikan. Kemudian beliau mendoakan la'anallahu an yukhlisaka min hadis sabaka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan engkau dari jeratan ini. Yang dimaksud adalah asyirku billah. Kemudian beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha.
Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain daripada itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Maksud dalam ayat ini adalah asyirkul akbar. Allah tidak akan mengampuni syirik besar. Syirik besar dia bisa diampuni dengan syarat sebelum dia mati dia bertobat kepada Allah dengan taubat nasuha, dengan memenuhi syarat-syarat taubat tersebut. Tapi kalau dia mati belum sempat bertobat, maka Allah Ta'ala mengatakan innal ladzina kafaru wal musyrikina innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Kalau dia enggak bertobat kepada Allah dengan taubat nasuha, dia masuk ke dalam ayat ini. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Sungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab wal musyrikin dan orang-orang musyrik di nari jahannam, dia berada di dalam neraka jahannam, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Maka yang terakhir beliau mengatakan wa dzalika bi ma'rifati arba'ati qawaidin dzakara Allah ta'ala fi kitabih. Oleh karena itu engkau mengetahui hakikat kesyirikan itu dapat engkau ketahui dengan mempelajari 4 kaidah yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya. Nah, inilah kitab Al-Qawaidul Arba', yaitu 4 kaidah dalam memahami bahayanya kesyirikan. Insyaallah mudah-mudahan kitab ini kita selesaikan tuntas 4 kaidah dalam memahami bahayanya kesyirikan atau 4 kaidah dalam memahami pentingnya tauhid. Demikian jemaah Allah Subhanahu wa taala muliakan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi diri saya pribadi dan bagi antum sekalian. Lebih dan kurang yang saya mohon maaf. Jika ada benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada salah, keliru, hilaf, datangnya dari saya pribadi. Allah Ta'ala ala bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.